Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Cakrawedana menyebutkan bahwa Cakrawedana ini mempunyai istri Padmi yang berasal dari Pasir atau Kartawibawa. Jadi dia adalah menantu Ngabeyi Natawijaya yang digantikannya. Jadi Ngabeyi Natawijaya dipecat dari jabatannya, kemudian ia menjadi menantu Natawijaya, dan mungkin karena dengan alasan menjadi menantu, maka Cakrawedana itu menjadi Ngabeyi Pasir Kertawibawa. Nah, kemudian ia juga mempunyai 5 orang selir. Ya. Nah, 5 orang selir itu salah satunya adalah Sri Kenaka. Sri Kenaka adalah putri dari Situmpua atau Panembahan Situmpur. Nah, Sri Kenaka ini di dalam sejarah Cakrawedana disebut sebagai Eyang Tengah. Ya. Nah, tapi di situ di dalam sejarah Cakrawedana tidak disinggung, ya, karena memang kelihatannya istri dari Banyumas, yaitu putri dari Temenggung Yudanegara V, ini karena tidak berketurunan yang kemudian dipilih sebagai tokoh penting, maka kemudian keturunan Banyumas, Bupati Banyumas ini hilang, ya. Jadi rupa-rupanya tidak ditonjolkan karena memang nanti juga tidak akan mempunyai jabatan yang penting. Jadi pejabat-pejabat penting seperti Cakradirja itu adalah putra Cakrawedana dengan istri Padmi dari Pasir Kertawibawa. Jadi sebagai istri utama gitu ya, Garwo Padmi. Nah, persoalan Sri Kenaka, jadi Sri Kenaka ini merupakan putri Situmpua yang menjadi istri selir dari Cakrawedana. Ini ternyata dari hasil perkawinan dengan Cakrawedana melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut sebagai Cakradipa. Jadi Cakradipa adalah putra Cakrawedana yang setelah dewasa dia akan menjadi Wedana Karangkobar. Nah, di dalam buku sejarah Cakrawedana itu dikatakan bahwa Cakradipa itu meninggal dan dimakamkan di Karangkobar dengan ibunya itu. Nah, jadi sejarah Cakrawedana memang seringkali mengatakan bahwa Sri Kenaka termasuk kategori, ya, istri yang berasal dari keturunan Tionghoa gitu ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah keturunan Tibet. Jadi bukan Tionghoa, tapi karena seringkali orang memandang itu keturunan Cina, maka yang tengah ini juga disebut dengan panggilan Nyonya, ya, Nyonya. Jadi tetapi namanya menggunakan nama Jawa, yaitu Sri Kenaka, karena memang ayahnya Kapiten Cina Kui itu sudah disebut namanya dengan sebutan Panembahan gitu ya. Jadi Panembahan itu adalah orang yang terhormat di dalam masyarakat Jawa. Jadi di sini ada unsur mengarah kepada Jawani itu. Jadi Situmpua berubah menjadi Panembahan Situmpur, yaitu orang yang menjadi objek penghormatan masyarakat Tionghoa dan saya kira juga masyarakat Purwakarta pada waktu itu. Nah, sehingga keberadaan Situmpua itu menjadi Situmpur merupakan semacam pengakuan, ya, orang lokal terhadap jasa-jasa dari Situmpua itu, sehingga dia disebut dengan nama Panembahan, ya, seperti nama orang-orang Jawa
yang mendapat kehormatan sebagai tokoh yang penting di dalam kehidupan sosial budaya maupun politik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.